Jika kamu ingin tahu cara membaca seseorang secara instan, gunakanlah tips psikologis ini. Kontak mata, ada pepatah yang mengatakan, mata adalah jendela hati. Untuk mengetahui jenis kontak mata mana yang diberikan, kamu harus bisa mempertimbangkan konteksnya. Misalnya jika seseorang benar-benar tidak bisa mengalihkan pandangannya darimu, bisa berarti bahwa dia tertarik atau suka kepadamu. Di sisi lain, ketika kamu bertatapan dengan sesamamu, dan kemudian dia tidak bisa melihatmu, maka itu bisa menandakan bahwa dirinya merasa gugup atau menyembunyikan sesuatu. Lalu kalau kamu berbicara dengan individu, yang tatapan matanya membuatmu merasa tidak nyaman, terutama jika matanya tidak berkedip, itu bisa menandakan bahwa dia berbohong. Alis mata, bila kamu ingin melihat seberapa nyaman orang lain ketika berbicara denganmu, maka lihatlah alis matanya. Ada 3 emosi utama yang membuat alis manusia terangkat, yaitu terkejut, khawatir, dan rasa takut. Cobalah untuk mengangkat alis matamu ketika sedang mengobrol santai dengan teman terdekatmu. Pasti akan sulit, jika kamu berbicara dengan seseorang dan dia mengangkat alisnya padahal topik pembicaraan kalian tidak menyebabkan rasa terkejut, khawatir, atau takut, berarti individu tersebut merasa tidak nyaman. Senyuman, dalam hal tersenyum, mulut dan bibir bisa berbohong, tetapi tidak dengan mata. Harus diketahui bahwa senyum yang benar-benar tulus adalah senyum yang sampai ke mata dan menciptakan kerutan di sekitarnya. Manusia sering tersenyum untuk menyembunyikan apa yang sebenarnya mereka pikirkan dan rasakan. Jadi, lain kali jika kamu ingin tahu apakah senyum orang lain tulus atau tidak, perhatikan kerutan di sekitar area matanya. Jika tidak ada kerutan, maka itu berarti mereka menyembunyikan sesuatu. Apa yang diucapkan? Kalau kamu bertemu seseorang untuk pertama kalinya, dan dia terus-menerus membicarakan hal-hal positif, seperti memuji pasangan atau rekan kerjanya, maka kemungkinan besar individu tersebut memiliki kepribadian yang cukup baik. Penelitian menunjukkan bahwa semakin sering seseorang menilai positif sesamanya sebagai pribadi yang baik, sopan, penuh kasih, dan santun, maka kemungkinan besar dia juga memiliki sifat-sifat tersebut, dan begitu juga sebaliknya. Jika sering membicarakan hal-hal buruk, maka orang itu cenderung juga mempunyai karakter yang sama. Parabahasa adalah sebuah bentuk komunikasi nonverbal, seperti gerakan tangan, ekspresi wajah, postur tubuh, dan gelengan kepala. Pada dasarnya, parabahasa merupakan sebuah cara yang bagus untuk mengetahui pikiran lawan bicara kita dengan memerhatikan seluruh aspeknya. Misalnya, jika seseorang menggunakan nada monoton untuk merespon perkataanmu, maka kemungkinan besar dia tidak suka atau tidak tertarik dengan kata-kata yang kamu lontarkan. Lalu kalau ada yang menggunakan sarkasme, itu menandakan bahwa apa yang sebenarnya ingin dikatakan berkebalikan dengan apa yang diucapkannya. Jadi perhatikanlah penekanan yang diberikan lawan bicaramu, ketika bertutur kata dan lihat bagaimana cara pelafalannya. Ini dapat memberikanmu petunjuk tentang apa niat mereka yang sesungguhnya. Lirikan menyamping, ketika kamu bertemu seseorang, jika dia benar-benar antusias ingin menemuimu, maka ingatlah bahwa tubuhnya pasti akan menghadap ke arahmu, dan dia juga akan melakukan kontak mata. Di sisi lain, kalau bertemu dengan individu yang langsung melirik ke samping saat berjumpa denganmu, maka itu adalah bahasa tubuh yang menunjukkan bahwa mereka ingin pergi. Frekuensi mengangguk, pada umumnya, mengangguk merupakan tanda untuk menyetujui sesuatu. Akan tetapi harus diketahui, bahwa apabila ada orang yang mengangguk berlebihan, maka itu mungkin menandakan bahwa mereka cemas tentang sebuah kesepakatan. Ketika memberi instruksi kepada, misalnya teman atau bawahanmu dan mereka mengangguk secara eksesif, itu berarti mereka khawatir tentang apa yang kamu pikirkan, dan bertanya-tanya apakah kemampuan mereka dalam mengikuti aba-aba diragukan atau tidak. Dagu dan rahang, ketika manusia mencoba membuat keputusan, maka menggosok dagu dan melihat ke arah atas, bawah, atau samping, adalah hal yang cenderung dilakukan dan ini menandakan pemikiran yang keras.
lalu rahang yang terkatup, menandakan seseorang sedang mengalami stres yang mendalam dan merasa tidak nyaman dengan situasi sekitar. Selain itu, mereka yang mengatupkan rahangnya ketika berkomunikasi juga menandakan bahwa percakapan dengan lawan bicara mungkin mengarah ke sesuatu yang dikhawatirkan, atau mereka sedang berfokus kepada hal lain yang menyebabkan stres. Postur tubuh ternyata bisa memberikan beberapa petunjuk tentang tingkat kepercayaan diri manusia. Misalnya jika seseorang berjalan tegak dengan bahu ke belakang dan melihat lurus ke depan. Ini mengindikasikan bahwa dia merasa baik tentang dirinya dan juga percaya diri. Namun kalau ada individu yang membungkuk dan melihat ke bawah ketika mereka berjalan, maka ini mungkin mengindikasikan kerendahan diri dan kurang percaya diri. Menggosok tangan telah dipercaya oleh banyak ahli bahwa gerakan tangan dapat mencerminkan pikiran kita. Ketika ada orang yang menggosok-gosokkan kedua tangannya secara bersamaan, pada umumnya itu menandakan bahwa dia memiliki perasaan yang baik tentang sesuatu, dan juga yakin bahwa akan ada hal menakjubkan yang segera terjadi di masa depan. Jabatan tangan. Dengan hanya berjabat tangan atau bersalaman saja, kamu bisa dengan cepat mengetahui tentang sifat, karakter, dan kepribadian orang lain. Mereka yang memiliki jabatan tangan yang lembut, cenderung patuh dan penurut. Sebaliknya jabatan tangan yang kuat dan keras, menunjukkan kecenderungan suka mendominasi. Selain kekuatan jabatan, lama waktu bersalaman ternyata juga bisa mengungkapkan isi pikiran. Jika seseorang hanya sebentar saja berjabat tangan denganmu, maka itu menunjukkan bahwa dia tidak ingin memiliki hubungan yang dalam denganmu. Di sisi lain, jabatan tangan yang lama mengindikasikan bahwa orang itu berniat untuk menjalin relasi yang dalam bersama kamu.